Hai semuanya, kembali lagi di alur cerita Lovers of the Red Sky episode 6. Tapi sebelumnya, subscribe dulu. Di episode sebelumnya, kita tahu nih kalau Cheongi, dua temannya, dan pelukis yang lain maju nih ke babak yang kedua. Nah, di mana mereka harus melukis pemandangan dengan tema pohon persik. Dan saat evaluasi babak kedua, ada 6 orang yang lolos ke babak yang ketiga. Nah, ada Kang Hyeon dapat 25 stik merah, kemudian temannya Cheongi yang pakai baju merah dapat 24 stik merah, kemudian si biksu dapat 25 stik merah, kemudian teman Cheongi yang satu lagi itu dapat 22 stik merah. Nah, sedangkan untuk lukisan Cheongi dan topi jerami itu ditandingkan lagi karena punya skor yang sama, yaitu 27 stik merah. Jadinya Cheongi dan topi jerami dipanggil lah untuk menceritakan lukisannya. Saat Cheongi dan topi jerami maju ke depan, sebenarnya pangeran udah suka nih sama lukisan Cheongi. Tapi lain di hati, lain di bibir ya. Pangeran malah mengkritik sekaligus menanyakan alasan Cheongi tentang gunung batu yang dilukis Cheongi. Karena menurut pangeran, batu besar itu dilukis kosong, bukan diwarnai hitam. Tapi Cheongi yang ditanya pun diam aja. Mungkin Cheongi bingung mau jawab dari mana. Sampai gurunya, Master Choi, bersuara keras nyuruh Cheongi untuk jawab. Tapi secara nggak langsung sih bela Cheongi dengan ngomong, pasti ada alasannya, bicaralah. Nah, baru Cheongi berani cerita nih kalau batu besar yang dilihatnya itu adalah yang pertama kali dilihat sama Cheongi. Bingunglah pangeran dengan kata-kata Cheongi, dan Cheongi pun menceritakan kalau dia buta sejak kecil, di mana untuk mengetahui bentuk dan warna, dia melihatnya dengan suara gemericik daun yang berwarna biru, suara jejak kaki di jalan yang berwarna kuning, dan suara sungai yang mengalir yang berwarna putih. Dan saat Cheongi bisa melihat, untuk pertama kali yang dilihatnya adalah Gunung Inwang yang dibasahi hujan. Itulah sebabnya Cheongi mewarnai batu di lukisannya dengan warna hitam. Dan untuk lukisan yang di bawah gunungnya, Cheongi menceritakan saat dia masih buta, Cheongi pernah memetik persik dengan anak laki-laki yang walau nggak ingat wajahnya, tapi Cheongi rindu. Nah, kalau kata Dylan sih, jangan rindu, berat, biar aku aja, asik. Setelah cerita dari lukisan Cheongi yang menyentuh hati, Pangeran Meong pun bertanya ke topi jerami tentang lukisannya. Tapi nggak ada yang istimewa nih dari lukisan topi jerami. Nah, akhirnya penilaian antara guru besar pun dilakukan untuk dua lukisan. Tapi topi jerami dan Cheongi sama-sama unggul dan memperoleh 5 stik merah. Dan karena seri lagi, Pangeran Meong pun menegaskan kalau Cheongi dan topi jerami akan maju ke babak 3 dengan posisi yang pertama. Malamnya, Pangeran Meong pun menyapa kakaknya, yaitu Pangeran Joyang. Dan saat mereka berbicara berdua, Pangeran Joyang meminta Pangeran Meong untuk mendukungnya melengsarkan Pangeran Mahkota. Tapi ditentang sama Pangeran Meong. Dan karena merasa nggak satu visi dan misi, Pangeran Joyang pun pergi meninggalkan Pangeran Meong. Tapi tanpa mereka ketahui, ada nih tentara kerajaan yang ngebunuh bapaknya Haram lagi nguping di balik tiang. Kemudian menuliskan sesuatu dan mengirimkannya lewat merpati pos. Tapi sebelum merpati itu terbang tinggi, dipanah sama Moyang, asistennya Haram. Kembali lagi ke Pangeran Meong, di mana Master Han menemui Pangeran Meong untuk menyampaikan kalau Cheongi adalah pelukis yang diberkati yang bisa memperbaiki lukisan kakeknya. Setelah bicara dengan Master Han, Pangeran Meong pun pergi untuk bicara dengan Cheongi, di mana Pangeran Meong langsung to the point tentang lukisan Suchundo yang dipalsukan sama Cheongi. Tadinya Cheongi nggak mau ngomong dan nggak mau ngaku, tapi Pangeran Meong mengatakan kalau kupu-kupu di lukisan Suchundo dan di lukisan pohon prem dibuat oleh pelukis yang sama. Nah, intinya dari pembicaraan mereka adalah Pangeran Meong habis-habisan nih mengkritik Cheongi karena menirukan lukisan orang lain dan mempermalukan kontes lukis kalau misalnya terungkap Cheongi pernah plagiat. Setelah bertemu Pangeran Meong, Cheongi juga bertemu dengan gurunya yaitu Master Choi, di mana Master Choi meminta Cheongi untuk berhenti di babak ketiga, tapi ditolak sama Cheongi yang membuat guru dan murid ini selalu aja bertengkar kalau masalah kontes lukis.
Menurut Mimin ya, antara Cheongi dan Master Choi itu hanya ingin yang terbaik aja untuk yang mereka sayangi. Nah, di mana Cheongi ikut kontes lukis karena dia mau dapat obat untuk ayahnya. Dan obat itu hanya bisa didapat dari keluarga kerajaan. Jadi kalau Cheongi menang, dia mau buat permintaan nih ke Pangeran Meong untuk obat ayahnya. Sedangkan gurunya, Master Choi, nggak mau nantinya kalau Cheongi menang dan terkenal, jadi sama kayak ayahnya. Tapi karena nggak ada keterbukaan di antara mereka, jadinya terjadilah miskomunikasi. Oke, kita kembali ke ceritanya. Setelah memanah merpati pos yang dikirimkan kepala pengawal raja, Muyong langsung memberikan surat itu ke Haram, di mana Haram menyimpulkan kalau nyawa pria yang membunuh ayahnya sedang terancam. Kemudian Haram menyuruh Muyong untuk mengirim surat itu ke Pangeran Juyang. Tapi surat yang didapat Pangeran Juyang hanya surat kosong yang membuat Pangeran Juyang memendam kemarahannya. Haram yang menunggu berita dari Muyong nggak sengaja mendengar cerita dua teman Cheongi yang kebetulan melewati kamarnya sedang menceritakan nasib Cheongi yang dimarahi sama Master Choi. Mendengar Cheongi yang lagi sedih, Haram pun berinisiatif menemui Cheongi. Dan saat mereka bertemu, Cheongi menumpahkan semua unek-uneknya yang dilarang lomba lukis sama Master Choi dan disalahkan karena udah plagiat. Tapi Haram menenangkan Cheongi dengan kata-kata yang pernah dikatakannya 19 tahun yang lalu. Singkat cerita, Haram mengajak Cheongi untuk jalan-jalan dengan menaiki kuda dan sampailah mereka di tepi sungai. Di sana Cheongi cerita kalau dia pernah punya kenangan dengan anak laki-laki 20 tahun yang lalu. Dan terjadilah perbincangan yang pernah terjadi saat mereka bertemu 20 tahun yang lalu. Tapi perannya berubah. Dulu Cheongi yang bertanya berapa banyak bintang yang ada di langit. Tapi sekarang Haramlah yang bertanya berapa banyak bintang yang ada di langit. Dan saat mereka bertanya dan menjawab, mereka sama-sama mengingat kenangan mereka saat kecil. Dan akhirnya, Cheongi pun memanggil nama cendekiawan Ha dengan Haram. Lalu, Haram pun mencium Cheongi. Tapi di saat mereka sedang berciuman, segel yang mengurung iblis tiba-tiba terhapus dan memberikan efek sakit kepala yang hebat pada Haram, yang membuat Haram berhalusinasi kalau dia melihat sesuatu yang mengerikan. Dan saat sadar, Haram mengatakan kalau dia bukan Haram dan menyuruh Cheongi untuk melupakan anak itu dan hubungannya di masa lalu. Esoknya, babak ketiga kontes lukis pun dimulai, di mana Kang Hye-yeon memilih si biksu menjadi lawannya, Topi Jerami memilih Cheongi menjadi lawannya, dan sisanya dua teman Cheongi yang akan menjadi lawan satu sama lain. Setelah waktunya habis, evaluasi babak ketiga pun dimulai, di mana lukisan pertama yang akan dinilai adalah lukisan Kang Hye-yeon dan si biksu, dan yang menang adalah lukisan Kang Hye-yeon. Kemudian, lukisan dua temannya Cheongi, dan yang menang adalah lukisan dari Choi Jung. Dan yang terakhir adalah lukisan dari Topi Jerami dan lukisan Cheongi, dan yang menang adalah lukisan Cheongi. Setelah mendapatkan 3 pemenang, Pangeran Meong pun mengumumkan kalau dia akan melelang 3 lukisan yang menang, di mana lukisan Choi Jung dilelang dengan harga 100 karung beras, kemudian lukisan Kang Hye-yeon dilelang dengan harga 140 karung beras, dan yang terakhir adalah lukisan Cheongi yang dilelang dengan harga 300 karung beras. Yang awalnya Pangeran Meong saingan nih sama Haram untuk mendapatkan lukisan Cheongi, tapi Pangeran Meong tahu kalau Haram nggak mau ngalah, dan akhirnya yang dapat adalah si Haram. Saat Cheongi menerima uang hasil lelang lukisannya, Cheongi pun mengatakan permintaannya pada Pangeran Meong untuk mencarikan obat yang bernama Chung Sim Won untuk mengobati ayahnya. Dan Pangeran Meong pun baru sadar kalau Cheongi melakukan plagiat karena mengobati ayahnya. Jadinya Pangeran Meong pun berjanji akan mencarikan obat itu. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Di saat acara kontes lukis selesai dan tamu undangan seperti Pangeran Juyang dan Haram ingin meninggalkan tempatnya, tiba-tiba ayahnya Cheongi teriak menyuruh Tuan Nasung Jin untuk lari, yang membuat pengawal Pangeran Juyang menghadang ayahnya Cheongi, dan terlemparlah kuas yang ada di tangan ayahnya Cheongi ke arah Pangeran Juyang. Cheongi yang melihat ayahnya pun langsung berlari dan meminta maaf pada Pangeran Juyang atas nama ayahnya, dan episode 6 pun selesai.
Nah, apakah Pangeran Ju yang akan memaafkan Cheongi? Dan gimana ya hubungan antara Cheongi dengan Haram? Untuk tahu kelanjutan ceritanya, kita tunggu aja Selasa depan. Thanks for watching. Bye-bye.